Ya itu, kalau banyak yang bilang gini, kalau dosen cuma ngajar aja, dia nggak akan dikenal orang gitu. Maka dia harus punya suatu karya yang bisa orang tuh kenal dia loh. Jadi saya Lulu Rosida ya Mbak, kebetulan saya di Unisa ini ngajarnya di kebidanan. Dulunya tuh malah bukan jadi dosen Mbak Bella, jadi saya itu dulu praktisi ya, jadi karena saya di klinik ya, jadi saya dulu itu kerja di klinik, kemudian banyak nolong melahirkan, kemudian ya di klinik persalinan ya Mbak Bella ya, terus nah di sana tuh ada seperti membimbing mahasiswa praktek gitu, kebetulan kok saya seneng gitu ya membimbing mahasiswa praktek, membagi ilmu, membagi keterampilan gitu, sampai akhirnya kemudian saya inisiatif sekolah lagi, kemudian ada tawaran untuk ngajar. Pertama saya masuk di kampus itu ya di sini di Unisa, ya di Unisa. Jadi dulu ada lowongan gitu, begitu saya selesai sekolah, kemudian jadi kalau dulu waktu saya di praktisi itu kan baru lulusan D3, jadi kalau dulu akademi ya untuk menjadi seorang bidan itu hanya akademi aja batasnya, kemudian saya lanjut S1-nya, D4-nya, kemudian setelah lulus D4 saya mencoba daftar di Unisasi ini, kebetulan diterima. Dari tahun 2012 ya Mbak, jadi 9 tahun ya kurang lebih ya. Ya itu, kalau banyak yang bilang gini, kalau dosen cuma ngajar aja, dia nggak akan dikenal orang gitu. Maka dia harus punya suatu karya yang bisa orang tuh kenal dia loh. Itu kalau kamu mau ngajar 20 kelas gitu ya, berbulan-bulan, tiap semester ngajarnya 20 kelas, 50 kelas, kan yang kenal cuma mahasiswanya. Tapi kalau Anda bikin karya, penelitian, nulis buku gitu ya, kemudian publikasi, kita bisa dikenal sama orang gitu loh. Kemudian banyak ilmu yang bisa di-share ke orang banyak. Itu maka sebenarnya kalau kita bicara catur dharma tadi, selain pengajaran, yang buat saya juga yang paling penting itu tadi kita mampu membuat publikasi ya Mbak, bisa dalam bentuk penelitian, jurnal, buku gitu. Yang harapannya tuh bisa juga dibaca orang lain di luar mahasiswa kita gitu ya. Kemudian ilmunya bisa kita share ke banyak orang, nggak terbatas di mahasiswa kita aja gitu. Baru 2 sih ya, nggak banyak, mungkin banyak teman-teman saya di Unisa sebenarnya yang sudah memulai untuk menulis buku banyak gitu ya. Kebetulan saya itu bikin 2 buku gitu ya, salah satunya berkaitan dengan mata kuliah saya yang KB. Jadi saya bikin buku MAL sebagai salah satu alternatif KB pada masa antara. Jadi sebenarnya buku ini saya buat waktu itu luaran penelitian saya ya. Jadi saya dapat dana hibah dari Dikti gitu ya untuk membuat penelitian gitu. Jadi kemudian saya bikin buku ini, dan buku ini juga sudah saya pakai gitu buat ngajar gitu, terus buat beberapa mahasiswa saya gitu ya. Tentang KB, jadi sangat berhubungan sama sehari-harinya saya ngajar, karena kebetulan saya juga ngajar KB. Tahun ini juga saya ngajar KB lagi. Nah yang satu buku lagi Mbak, yang satu buku lagi itu kan tentang aplikasi pelaporan KDRT. Jadi itu berhubungan sama kesehatan reproduksi ya, kan tadi saya bilang saya ngajarnya KB, kesehatan reproduksi sama persalinan. Jadi yang buku satu lagi yang pelaporan KDRT dalam bentuk aplikasi, itu sangat membantu di kader puskesmas. Jadi itu kan sebenarnya juga saya dapat hibah Dikti pengabdian gitu ya. Jadi saya buatkan semacam aplikasi untuk korban KDRT untuk bisa melapor gitu ya. Orang kalau KDRT kan mau melapor itu kan kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa malu gitu ya. Jadi kita buatkan aplikasi, jadi kalau begitu dia menghubungi
kesambung ke puskesmas tersebut, kemudian petugas puskesmasnya bisa langsung kayak Sherlock gitu loh Mbak, langsung datang ke sana kalau dia butuh bantuan dan butuh dijemput bisa langsung dijemput kayak gitu. Nah itu saya buatkan bukunya, sebenarnya awalnya saya ragu-ragu nih mau dibuat bukunya atau enggak, tapi karena banyak kader yang minta, banyak kader yang ini, akhirnya saya buatkan bukunya. Tuh. Nah kemarin udah saya tawarin sih ke teman-teman puskesmas ya, udah ada yang pesen, ada 2 apa ada 3 tuh yang teman-teman puskesmas juga mau, puskesmas lain mau lihat bukunya dan mau lihat kayak apa sih aplikasinya gitu. Masih nggak jauh-jauh dari kekerasan perempuan ya Mbak. Jadi saya sebenarnya tahun ini lagi mencoba menginisiasi untuk terus mendalami terkait kekerasan anak, kekerasan perempuan. Jadi tahun ini penelitian saya yang sedang saya rencanakan ini terkait bagaimana fenomena kasus kekerasan ini, terutama di masa pandemi seperti apa, kemudian bagaimana nanti mereka mencari pertolongannya itu akan seperti apa, kemudian SOP-nya di tiap puskesmas itu untuk pelaporan kekerasannya seperti apa gitu, itu masih mengarah ke sana ya. Jadi masih harapannya 2 tahun 3 tahun ini masih akan banyak meneliti tentang kekerasan anak, kekerasan perempuan gitu. Ya kalau dosen paling bukan paling ya Mbak, kita wajib S3 ya ke depan. Karena saya baru S2, jadi ke depan sepertinya mesti mulai nyari sekolah lagi gitu. Ya harapannya apa ya? Jadi kalau kalau kita bicara dunia pendidikan sekarang itu kan kompleks ya Mbak, mulai dari yang karena pandemi ini yang biasanya tatap muka, offline ke online gitu ya. Cuma harapannya nggak mengesampingkan Mbak, mendidiknya. Pendidik sama pengajar itu kan 2 hal yang berbeda menurut saya ya. Jadi mungkin Mbak, pendidiknya itu ya masih harus tetap anak-anak bisa merasakan kalau kita itu mendidik mereka gitu ya. Kemudian mungkin sesuai sama bidang ilmu ya, maksudnya ke depan mungkin dunia pendidikan sebaiknya apa yang dibutuhin itu yang dibuat ya, karena sekarang kan banyak nih psikolog tapi kerjanya nggak di psikologi, kebidanan kerjanya di bank. Mungkin kita masih perlu jauh banget ya kalau kita mau bilang ke situ, tapi mungkin kita sedikit-sedikit perlu menata yang seperti itu kali ya Mbak. Makanya harapannya kita aja disuruh linier gitu, harapannya besok ngajarnya juga sesuai gitu. Mahasiswa yang pengen kerja di bank dikasih tempat untuk dia belajar tentang perbankan, mahasiswa yang ingin kerja di rumah sakit ya dia tentang rumah sakit, yang di teknik ya tentang teknik. Nah terus kemudian memang itu terus dipakai pada saat dia kerja gitu. Susah ya kayaknya, tapi bukan nggak mungkin ya.